bandara-bandara Arab Saudi akan menjadi sasaran kami. Itulah ancaman terbaru yang dilontarkan Houthi, kelompok bersenjata dari Yaman yang kini mulai diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan dunia. Ini bukan sekadar gertakan. Kelompok yang dulu dianggap hanya pemberontak lokal itu telah berulang kali menunjukkan kemampuannya di medan perang. Mereka berhasil menembak jatuh sedikitnya 15 drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat senilai ratusan juta dolar, menenggelamkan 2 kapal niaga di Laut Merah, hingga mengganggu jalur pelayaran yang menopang sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat perdagangan maritim global setiap tahunnya. Kini, setelah menantang Amerika dan mengacaukan perdagangan dunia, Houthi mengalihkan peringatannya kepada Arab Saudi. Pertanyaan terbesarnya adalah, dari mana? Sebenarnya lompatan kemampuan militer Houthi berasal. Hanya sekitar 1 dekade lalu, kelompok ini masih dikenal sebagai pasukan gurun dengan persenjataan peninggalan era Soviet. Namun kini, mereka justru mengoperasikan sistem senjata yang dalam beberapa aspek bahkan mampu menyaingi militer sejumlah negara berdaulat. Lapisan pertama adalah rudal balistik. Houthi diperkirakan memiliki sedikitnya 10 jenis rudal balistik. Salah satunya Tufan yang memiliki jangkauan hingga 1948 km dan mampu mengancam Tel Aviv. Ada pula Burkan 3 yang pernah menghantam fasilitas minyak Arab Saudi. Yang lebih mencengangkan, mereka juga mengoperasikan rudal balistik anti kapal, jenis persenjataan yang umumnya hanya dimiliki negara-negara dengan kemampuan militer besar. Ancaman ini begitu serius hingga Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah mengerahkan sistem pertahanan Arrow 3 guna mencegat rudal Houthi. Lapisan kedua datang dari armada drone. Seri Kasef dan Samad menjadi tulang punggung operasi serangan jarak jauh mereka, termasuk dalam serangan ke Bandara Abu Dhabi. Houthi juga diketahui menggunakan drone Shahed 136 buatan Iran yang telah dimodifikasi dengan electro-optical seeker head, memungkinkan sasaran dikunci secara visual sehingga meningkatkan akurasi serangan. Lapisan terakhir adalah kekuatan laut, sekaligus sektor yang paling membedakan Houthi dari banyak kelompok bersenjata lainnya. Mereka memiliki rudal jelajah anti kapal C-802, perahu peledak tanpa awak, ranjau laut, hingga torpedo kendali jarak jauh. Seluruh kemampuan itu membentuk sebuah hybrid maritime arsenal, yakni kombinasi berbagai sistem persenjataan laut yang dirancang untuk mengganggu jalur pelayaran dan perdagangan global. Selama bertahun-tahun, klaim Houthi bahwa mereka memproduksi sendiri persenjataannya di Yaman kerap dianggap sebagai propaganda oleh banyak media barat. Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks daripada sekadar benar atau salah. Laporan analisis terhadap persenjataan Houthi yang disita pada Mei 2026 mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Dari seluruh komponen yang diperiksa, hanya sekitar 5% yang diketahui berasal langsung dari Iran. Selebihnya berasal dari sedikitnya 16 negara berbeda, termasuk China, Jerman, dan Singapura. Pola tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak selalu mengirimkan senjata dalam kondisi utuh. Teheran diduga lebih berperan sebagai perancang sistem, sementara berbagai komponennya diperoleh dari pasar global sebelum dikirim ke Yaman dalam bentuk paket rakitan. Dengan skema seperti itu, klaim Houthi bahwa senjata mereka dibuat di Yaman memang tidak sepenuhnya keliru. Proses perakitannya dilakukan oleh teknisi lokal di fasilitas bawah tanah, tetapi desain, teknologi inti, dan komponen pentingnya tetap bergantung pada jaringan pasokan internasional yang dibangun Iran. Yaman berubah menjadi mimpi buruk bagi Pentagon. Bahkan sebelum perang Gaza meletus, Houthi sudah berhasil menembak jatuh 3 drone
pengintai EMQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Namun setelah Oktober 2023, jumlahnya melonjak drastis. Hingga April 2025, sedikitnya 15 hingga 18 EMQ-9 Reaper dikonfirmasi berhasil ditembak jatuh. Yang paling memalukan, 7 diantaranya hancur hanya dalam waktu 6 minggu ketika Amerika menjalankan Operation Rough Rider. Kerugiannya pun sangat besar. Dengan harga sekitar 30 juta dolar per unit, Pentagon diperkirakan kehilangan aset senilai lebih dari 450 juta dolar. Namun, kerugian terbesar bukan sekadar uang. Jatuhnya drone-drone tersebut membuat Amerika kehilangan salah satu aset pengintaian utamanya, sehingga kemampuan intelijen, pengawasan, dan penargetan di medan tempur ikut melemah. Lalu bagaimana Houthi mampu menjatuhkan drone yang beroperasi di ketinggian sekitar 15 km? Kuncinya terletak pada perpaduan teknologi lama dan baru. Mereka memodifikasi rudal peninggalan Soviet seperti SA-6, lalu menggabungkannya dengan sistem pertahanan udara Iran, termasuk Sayyad 2C dan seri Saker yang dirakit di Yaman. Bahkan serangan bom penghancur bunker yang dijatuhkan pesawat siluman B-2 Amerika pun belum mampu melumpuhkan seluruh jaringan rudal Houthi. Keberhasilan itu kemudian berdampak jauh melampaui medan perang. Sejak November 2023, Houthi melancarkan serangan terhadap ratusan kapal di Laut Merah dan mengganggu jalur Bab el-Mandeb, salah satu choke point maritim terpenting yang dilalui sekitar 12% perdagangan global. Ketika Iran juga menutup Selat Hormuz pada Juni 2026, untuk pertama kalinya 2 jalur vital perdagangan dunia terganggu secara bersamaan. Harga minyak pun sempat melonjak hingga sekitar 120 dolar per barel, menunjukkan bagaimana kelompok bersenjata tanpa armada laut besar mampu mengguncang ekonomi global melalui strategi perang asimetris. Di balik serangkaian serangan rudal dan drone yang menggemparkan dunia, muncul satu pertanyaan penting: siapa sebenarnya Houthi? Selama ini mereka kerap disebut sebagai pemberontak Yaman atau sekadar proksi Iran. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit daripada dua label tersebut. Kelompok yang memiliki nama resmi Ansarullah ini berasal dari komunitas Zaidiyah, salah satu cabang Syiah yang dikenal lebih moderat dan memiliki kedekatan teologis dengan Sunni. Karena itu, Houthi tidak sama dengan Hezbollah di Lebanon yang menganut Syiah 12 imam. Mereka juga tidak mengakui pemimpin tertinggi Iran sebagai pemimpin agama yang harus ditaati. Perjalanan mereka berubah drastis pada 2014 setelah berhasil menguasai ibu kota Sanaa. Setahun kemudian, koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melancarkan operasi besar untuk menggulingkan mereka. Namun, setelah bertahun-tahun perang berlangsung, Houthi justru tetap bertahan. Mereka kini mengendalikan wilayah yang dihuni sebagian besar penduduk Yaman, termasuk sejumlah pelabuhan penting di pesisir Laut Merah. Walaupun tidak diakui sebagai pemerintah yang sah oleh banyak negara, secara de facto mereka menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah yang dikuasainya. Di sisi lain, Houthi dikenal dengan slogan yang sangat konfrontatif: Tuhan Maha Besar, matilah Amerika, matilah Israel, kutukan atas Yahudi, kemenangan untuk Islam. Meski terdengar sebagai seruan perang terhadap Barat, banyak pengamat menilai slogan tersebut juga berfungsi sebagai alat propaganda politik untuk memperkuat dukungan dan mempertahankan kekuasaan mereka di dalam negeri. Menariknya, julukan yang paling melekat pada Houthi justru bukan diberikan oleh sekutunya, melainkan oleh pihak yang selama ini mengkritik mereka. Washington Institute, lembaga kajian yang dikenal berpandangan konservatif dan dekat dengan kepentingan Israel, pernah menyebut Houthi sebagai Southern Hezbollah. Sekilas, perbandingan itu memang masuk akal. Keduanya memperoleh dukungan dari Iran, sama-sama memiliki kemampuan militer non-konvensional dan menjadikan perlawanan terhadap Israel sebagai bagian dari identitas politik. Namun, ada satu perbedaan
yang membuat Houthi dianggap jauh lebih strategis. Jika Hezbollah beroperasi di kawasan Mediterania, Houthi berada tepat di pintu masuk Laut Merah, berdekatan dengan Bab el-Mandeb dan terusan Suez. Posisi ini memberi mereka kemampuan untuk mengganggu salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga dapat memengaruhi distribusi energi dan perdagangan global dari Asia hingga Eropa. Ironisnya, ketika Hezbollah mengalami tekanan besar akibat perang di Lebanon, Houthi tetap mampu bertahan meski menjadi sasaran operasi militer Amerika, mulai dari Operation Poseidon Archer hingga serangan pesawat pengebom siluman B-2 dalam Operation Rough Rider. Karena itulah, Houthi kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik Yaman, melainkan sebagai kekuatan non-negara yang mampu memberi tekanan langsung terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia. Hubungan Houthi dan Iran mengalami perubahan besar pada 2026. Jika sebelumnya Houthi lebih sering dipandang sebagai sekutu yang mengikuti arah Teheran, rangkaian peristiwa tahun itu menunjukkan hubungan yang jauh lebih setara. Semuanya bermula pada 28 Maret 2026 ketika Houthi meluncurkan rudal ke Beersheba, Israel. Ketegangan sempat mereda setelah gencatan senjata pada 8 April. Namun, situasi kembali berubah drastis pada 8 Juni 2026 ketika Israel menyerang kawasan Dahiyeh di Beirut. Sebuah tindakan yang dianggap Iran telah melewati garis merah. Respons pun datang hampir bersamaan. Iran melancarkan serangan balasan, sementara pada hari yang sama, Houthi juga bergerak dari Yaman. Brigadir Jenderal Yahya Sari kemudian mengumumkan blokade total terhadap pelayaran Israel di Laut Merah, disertai peringatan bahwa setiap eskalasi akan dibalas dengan eskalasi yang lebih besar. Hanya dalam hitungan jam, Israel menghadapi serangan dari dua arah sekaligus. Sirene peringatan berbunyi di berbagai wilayah, sementara gangguan terhadap jalur pelayaran menyebabkan sekitar sepertiga arus minyak dunia ikut terdampak. Sejak saat itu, Houthi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap dalam poros perlawanan Iran, melainkan sebagai salah satu aktor utama yang mampu membuka front perang sendiri. Ke depan, para analis melihat setidaknya ada 3 kemungkinan bagi Houthi. Skenario pertama, mereka tetap mempertahankan kendali de facto atas sebagian besar Yaman dan kawasan Bab el-Mandeb. Dengan kemampuan militer yang terus berkembang, Houthi berpotensi berubah menjadi entitas yang menyerupai sebuah negara, meski tanpa pengakuan resmi dari komunitas internasional. Skenario kedua, Arab Saudi kembali membentuk koalisi militer baru untuk melancarkan operasi besar terhadap Houthi. Langkah ini mungkin dapat mengurangi ancaman mereka, tetapi belum tentu mampu menghapus kekuatan kelompok tersebut sepenuhnya. Skenario ketiga, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berhasil memutus rantai pasokan komponen persenjataan yang berasal dari 16 negara. Jika jalur tersebut benar-benar terhenti, kemampuan tempur Houthi diperkirakan akan menurun dalam 2 hingga 3 tahun. Namun, upaya itu tetap menghadapi tantangan besar, terutama jika Cina masih menjadi bagian dari rantai pasokan global. Itulah gambaran singkat tentang Ansarullah, kelompok yang lebih dikenal sebagai Houthi. Dalam waktu sekitar 1 dekade, mereka bertransformasi dari kelompok pejuang pegunungan yang sering diremehkan menjadi kekuatan non-negara yang diperhitungkan di Timur Tengah. Mereka berhasil menembak jatuh lebih dari 15 drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat, mengganggu jalur perdagangan maritim dunia, serta membuka front serangan terhadap Israel bersamaan dengan Iran.